Selamat pagi. Pagi ini kita akan memasuki ke latihan mayop yang keempat. Nah, dalam latihan mayop yang keempat ini, materinya sedikit lebih rumit lagi dari yang sebelumnya. Jadi mohon diikuti dengan baik dan seksama. Nah, di latihan keempat ini, kita akan masuk ke studi kasus PT Bali Patra Mandiri. Ini adalah perusahaan retail jual beli barang elektronik, di mana sebenarnya retailnya sudah pernah kita lakukan di yang ketiga, latihan ketiga. Tapi yang kemarin ketiga itu lebih simpel, ya. Kalau di sini akunnya lebih banyak, kemudian customer dan suppliernya lebih banyak, terus untuk produknya juga lebih banyak. Nah, nanti yang membedakan dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kita masih membuat sendiri untuk daftar akunnya, kan di sini akunnya banyak sekali, nanti kita mencoba untuk mengimport, ya, kita lakukan import. Oke, kita mulai saja. Silakan nanti dibuka dulu ininya, aplikasi Mayopnya. Seperti biasa, karena kita buka perusahaan baru, kita pilih create, kemudian next. Nah, nama perusahaan seperti biasa, kasih identitas nama sendiri, Eko Maisusanto Mandiri, ya. PT Eko Maisusanto Mandiri. Kalau Anda nanti PT nama sendiri tambahkan kata Mandiri. Ya. Untuk alamat silahkan gunakan alamat masing-masing seperti sebelumnya. Untuk nomor teleponnya juga silakan gunakan nomor telepon masing-masing. Untuk faxnya boleh disamakan dengan nomor telepon. Untuk alamat emailnya gunakan alamat email masing-masing. Next. Kemudian untuk periode akuntansi, lagi-lagi saya ingatkan kemarin ada satu orang atas nama Maria Sonia Siki, itu dia masih menggunakan tahun 2021. Padahal selalu saya ingatkan untuk periode akuntansi gunakan tahun masing-masing, ya, yang sudah pernah kita share di awal dulu. Ya. Karena setiap mahasiswa itu berbeda periode akuntansinya. Kemudian last month-nya jangan lupa Desember, ya, jangan Januari. Conversion month-nya baru kita pilih Januari. Untuk periode akuntansinya tetap kita pilih yang 12 saja. Next. Nah, di sini pastikan lagi bahwa kita akan mulai dari 1 Januari 2021 sesuai dengan punya saya sampai dengan 31 Desember 2021. Kalau sudah kita next. Nah, untuk pemilihan pembuatan akun list, ya, karena kita nanti harus mengimport, berarti kita pilih saja yang B. Ya, ini belum kita gunakan ya. Jadi, I would like to import a list of account provided by my accountant. Ya. Nah, kalau sudah, kita next. Nah, kemudian tempat penyimpanan silahkan disimpan di file masing-masing. Simpan dengan nama AA I
4 ya, maaf, AI4 underscore name. Oh, sudah disimpan. Ya, jadi saya simpan di sini di AI4 underscore name. Kalau sudah, kita next. Nah, seperti biasa, kalau ada dua pilihan ini, kita pilih yang command center saja. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan penambahan data dan segala macamnya. Nah, untuk langkah di awal ini, kita akan mengimport terlebih dahulu akun listnya. Nah, untuk mengimport akun listnya, silakan siapkan dulu data importnya. Ya, data import sudah saya share. Ya, silakan Anda pilih di Google Classroom ataupun nanti di share juga di WhatsApp ya, di WA. Oke, bagaimana cara mengimpor daftar rekening? Yang pertama, kita buka menu file, kemudian kita pilih import data. Kemudian kita pilih account, kemudian kita pilih account information. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, duplicate recordnya kita ganti ya dengan update exciting record. Jadi yang ini sudah tetap tadi limited dengan tidak record. Kalau sudah, kita continue. Nah, baru kemudian diminta untuk memasukkan data importnya. Kita cari dulu data importnya. Ini, akun PT BKM. Oke, open. Nah, kemudian setelah nyampe sini, ya kita match all. Ya, nanti Anda perhatikan account number, account name, header, balance, account type ini akan muncul di sini. Setelah kita match, nah, akan muncul seperti ini. Baru kemudian kita import. Nah, di sini berarti importnya sudah benar. Ya, ada 70 data yang sudah kita import. Kalau sudah, kita oke. Nah, kita bisa cek ya di account. Ini sudah ada nama-nama akun yang sudah kita import tadi. Tinggal bagaimana kita mengatur akun-akun yang defaultnya Mayop, kita ganti dengan akun-akun yang sudah kita miliki. Ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama untuk akun aset. Ya. Di sini ada check account. Check account boleh kita ganti dengan, kita cek dulu ya, kita cek linkitnya kemana, kita lihat linkitnya. Nah, di sini di check account. Ini kita ganti dengan Bank BRI. Yes account. Ya. Kemudian linkitnya kemana lagi? Paying bill. Nah, di sini kita ganti juga dengan Bank BRI. Kemudian payroll check kita ganti juga di sini dengan Bank BRI. Termasuk yang paling atas kita ganti dengan Bank BRI. Oke. Kalau sudah unlinked, kita bisa delete. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya untuk
Undeposit Fund. Nah, Undeposit Fund ini kita juga ganti dengan Bank BRI. Kita klik Undeposit Fund, kita lihat detailnya ini. Kita ganti dengan Bank BRI. Yes. Oke. Nah, ini sudah unlinked, kita bisa hapus. Sudah hilang ya. Nah, kemudian untuk electronic clearing account ya. Ini kita buatkan dulu akun baru untuk pengganti electronic clearing account ya. Kita buat saja bank nama masing-masing ya. Kita nomor rekeningnya 1103. Oke, kita new. Kita pilih bank 1103 buat Bank Eko. Oke, udah muncul Bank Eko, baru kemudian electronic clearing account-nya kita ganti dengan Bank Eko. Yes. Oke, sudah unlinked, kita bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi, kemudian ada lagi, masih ada untuk trade debtor. Nah, trade debtor ini kita ganti linkitnya dengan piutang dagang. Nah, berarti sudah hilang semua akun dalam bahasa Inggris di kelompok aset. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke liability. Liability ini yang perlu kita ganti adalah trade creditor. Kita ganti trade creditor. Ini kita ganti dengan utang dagang. Oke, kita delete. Kemudian untuk payroll, ya, ini juga kita ganti. Kita ganti dengan utang gaji. Sudah linked, kita delete. Nah, sudah hilang semua ya. Kemudian untuk equity. Nah, equity ini perlu kita ganti namanya, ya. Return earning ini kita ganti menjadi laba ditahan periode yang lalu, ya. Maka caranya adalah ini kita hapus dulu yang laba di periode tahan lalu ini, kita hapus. Ingat ya, kodenya 2000 laba ditahan periode tuh. Oh. Oke, kita ganti, kita klik ini, kita copy dulu ya. Ingat ini nanti laba di tahun lalu nomor rekeningnya 2000. Ini kita hapus dulu. Kemudian return earningnya, nah di sini kita masukkan 2000. Ini kita paste ya. Jadi laba di tahun periode lalu. Oke. Ya. Kemudian untuk current year earningnya, ini kita ganti dengan laba di tahun periode ini. Ya, ini kita hapus, berarti ya. Copy dulu. Hapus nomor rekeningnya 3000 ya. Kita ganti 3000. Namanya adalah laba ditahan periode ini. Oke. Nah, terakhir ada historical balancing ya. Nah, ini kita hapus. Kodenya 9999 ya. Kita delete. Nah, ini kita ganti. Kodenya 9999. Nah, jadi sudah tidak ada dalam bahasa Inggris lagi. Ya. Nah, kemudian untuk income ini tidak perlu ada ya penghapusan karena sudah ada semua. Nah, di sini ada lagi satu. Ada dua. Wage and salaries. Nah, ini bisa kita ganti linkitnya. Ini kita ganti dengan beban gaji. Nah, sekalian yang di bawah ini kita ganti dengan beban gaji. Ya, biar nanti tinggal dihapus. Ini sudah unlinked, kita delete. Ini juga kita delete. Ya, sudah tidak ada lagi dalam bahasa Inggris. Other income sudah ada, other beban luar usaha juga sudah ada, beban yang lain. Ya. Oke, jadi akunnya sudah dalam bahasa Inggris semua. Ya. Nah, itu untuk pembuatan akun.
akun. Ya, jadi sifatnya import. Jadi nggak lama kita ngerjakannya. Kalau sudah kita close. Nah, berikutnya kita cek sekarang adalah linked account. Ya, cek lagi linked account. Yang pertama untuk account and banking account. Nah, nanti perhatikan posisinya yang paling atas ini adalah laba ditahan periode ini, current, ya, current yang sedang berlangsung. Kemudian untuk return earningnya laba ditahan periode lalu, ya, historical balance-nya adalah perkiraan sisi penyeimbang, electronic payment-nya Bank Eko, unvariation-nya adalah Bank BRI. Oke. Kemudian kita cek yang kedua sales account. Ya. Nah, untuk sales account nanti di paling atas ini adalah piutang dagang untuk tracing receivable-nya, kemudian customer receipt-nya adalah Bank BRI. Tambahkan lagi satu untuk diskon, ya. Ini kita gunakan potongan penjualan. Potongan penjualan. Ya, oke. Ditambahkan satu, I give discount for early payment. Jadi nanti kalau ada pembayaran di masa diskon, dia akan dapat potongan diskon. Ya, potongan penjualan. Lalu sudah, kita oke. Kemudian untuk yang purchase account, ya sama di sini nanti ya, di sini ada utang dagang di Bank BRI. Kemudian untuk diskonnya kita tambahkan potongan pembelian. Termasuk juga untuk biaya angkut, ya, I pay freight on purchase, kita tambahkan ongkos angkut. Ya, jadi ada dua di sini. Ongkos angkut dan potongan pembelian. Kalau sudah kita oke. Terakhir kita cek saja untuk payroll. Ini sudah kita ubah semua tadi ya. Bank BRI, Bank Eko, bukan gaji, utang, gaji. Oke, sampai di sana jelas ya. Nah, itu untuk linked account. Kemudian kita masuk ke dalam tax code. Ya. Tax code, kita buka list, kita buka tax code. Ya. Nah, ini bisa kita hapus dulu selain GST dan NT. Nah, kalau yang nggak bisa dihapus, berarti dia kemungkinan besar adalah linked. Kita hilangkan linked-nya nanti ya. Nah, tinggal tersisa GST dan NT. Ya. Untuk GST, kita ubah menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Nah, di sini kita pilih PPN keluaran yang atas, yang bawah PPN masukan. Tuh, kalau sudah kita oke. Nah, untuk yang NT pun, ya, sebenarnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau Anda sudah kebuka ini tinggal masukkan saja PPN. Ya. Masukkan PPN keluaran dan PPN masukan. Oke, kalau sudah Nah, kalau sudah pajaknya kita close. Kemudian selanjutnya adalah kita mau buat data customer. Ya, membuat data customer dan data supplier. Seperti biasa, sebelumnya sudah pernah kita lakukan di yang sebelumnya. Caranya adalah kita masuk ke cut file, kemudian kita pilih cut list ya. Kita pilih untuk customer. Customernya yang pertama namanya adalah PT Mahakam.
Card ID-nya C01. Alamatnya Jalan Jeruk Bali 12. Denpasar, Bali, Indonesia. Ada nomor telepon? Tidak ada. Kemudian untuk kontak tidak ada. Nah, kita langsung ke selling detail. Ya, di sini kita pilih item. Kemudian ada tax ID number, masukkan nomor NPWP-nya 7967775503500. Nah, untuk breaknya kita ganti dengan MT. Karena tidak ada pajak atas biaya angkut. Kemudian jangan lupa kita klik use customer tax code. Nah, kemudian untuk term information-nya, karena di sini dia menggunakan 2/10 N/30, ya. Anda bisa lihat di data awalnya itu bahwa perusahaan ini memberikan potongan syarat kredit ya untuk penjualan 2/10 N/30. Maka di sini kita pilih in a given of day. Ya. Diskonnya 10 hari, balance due-nya 30, dan diskonnya adalah 2%. Tidak ada persenan untuk keterlambatan, tidak ada volume diskon. Ya. Jadi cukup tampilannya seperti ini. Ya. Itu untuk selling detailnya. Kalau sudah kita oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua perusahaan lainnya.
Oke, yang terakhir ada pelanggan tunai. Kontak. Ya, kosong. Nah, karena tidak ada data yang kita kosongkan, sharing detailnya tinggal kita ganti item, ini not table, use customer. Nah, untuk untuk pelanggan tunai ini kita tidak perlu ganti ini, karena tidak ada syarat kredit untuk pelanggan tunai. Ya, biarkan saja dalam kondisi COD. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke supplier. Ya, sama prosesnya ya. Yang pertama ada UD Singkara S01 supplier pertama, alamatnya Jalan Danau Singkara. Nomor 41 Denpasar, Bali, Indonesia. Dalam telepon tidak ada ini. Kemudian kita lanjut ke buying detailnya, item, nomor ID teksnya 78 425 87 5 013. Kita pilih ini. Nah, untuk supplier ya, untuk supplier ini kita abaikan saja untuk ininya ya, atau boleh kita ganti dengan days after IOM. Kita ganti dengan days after IOM. Tidak pengaruh nanti karena tidak ada diskon, tidak ada value, tidak ada diskon ya. Oke, jadi tetapkan saja di number of days after IOM. Kalau sudah, kita oke. Kita masuk yang kedua. Detail window S02 Jalan Limbot satu tujuh. Kemudian ada UD Gunung Sindur.
Terakhir ada UD Tinggalang. Oke, sudah selesai semua untuk daftar supplier dan daftar customer. Ya, customernya ada 5, suppliernya juga ada 5. Ya. Nah, berikutnya adalah kita mau masukkan data ini dulu ya, data inventory. Nah, untuk data inventory ini kita masuk ke inventory, ya. Kemudian kita pilih item list, kemudian kita pilih. Nah, di sini ada banyak ya, ada 11. Ya. Kita masukkan. Kalau inventory ini kalau udah masukin yang pertama, yang kedua dan seterusnya itu mudah ya. Yang pertama kita masukkan dulu PO P01 televisi sub 17 in. Kemudian I buy this itemnya seperti biasa kita masukkan harga pokok penjualan dalam hal ini. Kemudian I sell this itemnya kita pilih penjualan, inventory-nya kita pilih persediaan barang dagang. Yang atasnya sama kita masukkan lagi harga pokok penjualan ya. Jadi kondisinya seperti itu. Jangan lupa kemudian kita masuk ke buying detail ya. Di sini kita masukkan unit, di sini pajaknya PPN. Di selling detail kita masukkan harga jualnya. Harga jualnya 2 juta. Selling unitnya unit. Tax code-nya PPN. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau muncul seperti ini, Anda masih paham ya? Ini berarti ada spelling. Kita cancel ya. Kita bisa setting spellingnya, buka di Windows, hilangkan yang petang terakhir. Supaya nggak muncul lagi untuk berikutnya. Kita masukkan yang kedua, P02, televisi Sony 17 in ya, ini tinggal kita centang saja, buying detail nggak perlu, selling detail kita ganti dengan harga jual 1.700.000. Oke. Kemudian kita masukkan yang ketiga, televisi sub 21 in, harganya 3.200.000. Oke. Terus P04 televisi Sony 21. Harganya 3.500.000.
Kemudian P05 televisi sub 29 in, harganya 3.750.000. Kemudian P06 televisi Sony 29 in, harganya sama. Oke. Kemudian ada P07 komputer Acer, harganya 6.500.000. P08 printer Epson, harganya 800. Kemudian P09 printer Canon, harganya sama 800. Oke, kita lanjut lagi, ada P10 kulkas sub 2 harganya 2 juta. Dan terakhir ada P11 mesin cuci Electrolux, harganya 3.500.000. Oke. Ya, jadi sudah ada 11 produk ya. Nah, ini untuk apa namanya? Produk ya. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan shipping apa namanya? Syarat pengiriman, shipping methodnya ya. Nah, untuk masuk ke syarat pengiriman, kita masuk ke list, kemudian ada sales dan purchase information, kemudian kita masuk ke shipping method. Nah, ini boleh kita hapus semua ya. Kita hapus semua ya, dan kita buat yang baru. Ya. Ini klik kanan aja untuk menghapusnya. Kita buat yang baru. Shipping methodnya yang pertama ada FOB destination. Yang kedua ada FOB shipping point. Nah, jadi sebenarnya dalam sini juga tidak hanya shipping method, juga ada komen. Misalnya nanti di dalam fakturnya mau dimasukkan happy holiday, ya, happy Eid Mubarak, misalnya, atau terima kasih, itu bisa kita atur di sini. Termasuk referral resource-nya, ya, dapat informasi dari mana tentang kita, ya, bisa dari brosur, ini bisa kita masukkan. Termasuk payment method, ini juga pembayarannya menggunakan apa saja.
ya. Nah, untuk kali ini kita cukup masukkan syarat pengiriman saja, ya. Kalau sudah kita terus. Nah, untuk pertemuan ke 12 ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan ke berikutnya untuk memasukkan saldo awal termasuk transaksi. Karena interaksinya cukup banyak, berarti nanti akan sedikit panjang durasi pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.